Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan pada awal 2021 ini ada beberapa wilayah yang harus mewaspadai adanya potensi bencana terkait dengan kondisi cuaca ekstrim. Bencana hidrometeorologi ini pun sudah tampak di Sulawesi Utara. Lalu bagaimana pula BMKG selama ini mensosialisasikan potensi bencana kepada pemerintah daerah atau instansi terkait? Untuk menjawabnya sudah bergabung lewat sambungan Zoom Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Ibu Dwi Korita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Mbak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Korita, kita bicara soal situasi di tempat Anda berada ya Bu, di Sulawesi Barat. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah gempa-gempa susulan masih terjadi? Apa yang kemudian patut diwaspadai oleh masyarakat? Baik Mbak Eva, jadi gempa-gempa susulan masih terjadi meskipun dengan kekuatan yang relatif lemah. Ya. Paling tinggi 5 dan beberapa kurang dari 5. Nah, kemudian apa yang perlu diantisipasi? Kami menghimbau ke masyarakat tetap tenang, namun mewaspadai gempa-gempa susulan ini dengan cara menghindar dari bangunan-bangunan yang sudah retak, rusak, miring, atau berpotensi roboh. Jangan mendekat, karena tadi kami lihat masih ada beberapa yang duduk-duduk di bangunan-bangunan di bawah bangunan yang mudah roboh. Kemudian juga terus memonitor informasi yang kami sampaikan dari BMKG, update kondisi kegempaan, dan kami sudah sempat mengunjungi tenda-tenda dan kami membuat WA group para pengungsi. Jadi ada perwakilan kelompok-kelompok klaster-klaster yang handphonenya kami catat, kami masukkan dalam WA group untuk menangkal kejadian hoaks ya. Jadi kalau ada keraguan, kecemasan, ketakutan, segera saja bisa call lewat WA ataupun menyampaikan melalui WA group, dan kami akan segera membantu atau menginformasikan apa sesungguhnya yang terjadi. Oke, demikian. Baik, Bu Dwi Korita, Anda sempat mengatakan soal potensi tsunami, Bu. Apakah potensi ini masih ada? Kita punya alat peringatan dini tsunami, sejauh mana ini kemudian bisa menjadi acuan? Benar, berdasarkan sejarah kegempaan di wilayah Mamuju dan Majene, terutama di tahun 1969 telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan yang lebih tinggi, yaitu 6,9, dan juga mengakibatkan tsunami hingga ketinggian 4 meter. Nah, pada saat ini gempa telah terjadi, namun masih disusul dengan gempa-gempa susulan yang kami memprediksi apabila gempa-gempa susulan ini terjadi beberapa kali atau meningkat kekuatannya seperti yang telah terjadi tanggal 15 Januari yang lalu, maka dapat mengakibatkan runtuhan batuan pada tepi pantai dan menjadikan tsunami cepat, yaitu longsor bawah laut yang dapat membangkitkan tsunami cepat. Dan peringatan dini untuk tsunami cepat ini adalah goyangan gempa itu sendiri, yaitu apabila berada di pantai dan merasakan goyangan gempa sampai lebih dari 10 hitungan, segera saja menuju ke tempat yang lebih tinggi atau menjauhi pantai. Demikian, karena sangat cepat, kurang dari 5 menit diperkirakan. Bagaimana dengan daerah lain, Bu? Karena sempat ada gelombang tinggi di Manado, ini kemudian sempat viral dan membuat warga khawatir. Potensi tsunami ini ada di daerah mana saja, Bu? Jadi tsunami berpotensi terjadi terutama di wilayah pantai di Samudra Hindia yang berada di pesisir barat Sumatera, pesisir selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur, kemudian juga di wilayah pesisir pantai Samudra Pasifik
Misalnya di pesisir Papua Utara, Maluku Utara, dan juga termasuk di wilayah Sulawesi Utara juga rawan tsunami. Namun tsunami tersebut adalah yang kami analisis sebagai tsunami akibat gempa-gempa. Ada juga potensi tsunami bukan secara langsung diakibatkan oleh gempa, yaitu seperti di Palu, tsunami akibat longsor bawah laut, ataupun bisa terjadi tsunami akibat erupsi gunung api di laut, seperti yang di Selat Sunda. Sehingga memang kami menyiapkan sistem peringatan dini, namun sistem itu khusus untuk tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi. Sehingga kami tetap menghimbau warga masyarakat apabila berada di wilayah pantai, tetap apabila saat ini masih ada goyangan-goyangan gempa, tetap dihimbau untuk segera meninggalkan tempat di pantai tersebut. Nah, untuk tsunami akibat erupsi gunung api, kami berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, yaitu berdasarkan monitoring erupsi gunung api atau gempa-gempa akibat kegiatan gunung api yang datanya ada di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Namun kami sharing data, terutama di Gunung Anak Krakatau. Jadi memang saat ini kami masih sedang dalam proses pengembangan peringatan dini untuk tsunami yang tidak diakibatkan oleh gempa bumi. Jadi bagaimana kemudian masyarakat bisa waspada terhadap ancaman tsunami, Bu? Kalau kemudian tidak disebabkan oleh gempa yang seperti tadi Bu Dwi Korita katakan. Ya, jadi karena ada kemungkinan apabila diakibatkan oleh erupsi gunung api, tentunya kami juga harus memonitor erupsi, yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, selalu memberikan informasi erupsi gunung api, baik yang di darat ataupun yang ada di laut. Sehingga apabila di laut terjadi erupsi gunung api, biasanya ada peringatan dini erupsi tersebut, dan tentunya dapat diperkirakan potensi lontaran hasil erupsi tersebut. Nah, sehingga untuk kondisi semacam itu kami perlu bekerja sama dengan Pusat Vulkanologi untuk memberikan monitoring khusus. Poinnya adalah apabila di laut terjadi erupsi gunung api, masyarakat yang di pantai perlu waspada apabila sewaktu-waktu terjadi tsunami. Sehingga mohon untuk sedapat mungkin menjauh dari pantai. Oke, Bu Dwi Korita, kalau kemudian disebutkan bahwa BMKG memprediksi bencana hidrometeorologi ini akan mencapai puncak di bulan Januari ini hingga Februari, ini untuk wilayah mana saja, Bu, dan bagaimana dengan gempa? Karena kita tahu akibat bencana hidrometeorologi ini sudah melanda di wilayah Sulawesi Barat, kemudian Kalimantan Selatan dan juga Jawa Barat. Wilayah mana lagi, Bu, yang harus waspada? Terkait bencana, potensi bencana hidrometeorologi, ini mohon maaf kami memang harus menyampaikan itu dikontrol oleh potensi cuaca ekstrim, dan di bulan Januari hingga Februari ini adalah puncak terjadinya cuaca ekstrim, hampir merata di sebagian besar wilayah Indonesia, baik dari Sumatera, Kalimantan sampai ke Sulawesi, Maluku Utara, Papua, demikian juga di Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Nah, oleh karena itu kita tetap harus masih mewaspadai hujan lebat. Kami memperkirakan atau memprediksi akan terjadi kenaikan curah hujan bulanan dapat mencapai 300 mm sampai 500 mm dalam waktu 1 bulan.
ini setara dengan kurang lebih 40 hingga 80% curah hujan bulanan di atas rata-ratanya. Tentunya potensi longsor, banjir, dan banjir bandang menjadi lebih tinggi atau meningkat dengan adanya curah hujan yang meningkat tersebut. Dan mohon maaf, ini hampir merata di wilayah Indonesia, terutama kalau longsor di lereng-lereng gunung, dan kalau banjir bandang, terutama di bantaran-bantaran sungai. Nah, yang akan mendapat giliran lebih dahulu biasanya yang lingkungannya relatif lebih terganggu atau rusak karena pembukaan lahan. Demikian. Baik, terakhir Bu, apa himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi-potensi bencana yang terjadi? Nah, dari BMKG, himbauan dikhususkan untuk potensi bencana hidrometeorologi, gempa bumi, dan tsunami. Untuk bencana hidrometeorologi, kami menghimbau masyarakat terus memonitor informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Kami memberikan peringatan dini paling tidak 1 minggu sebelum kejadian sampai 3 hari, bahkan diulang-ulang hingga 3 jam sebelum kejadian. Sehingga mohon dimonitor agar kita dapat beradaptasi, menyesuaikan diri aktivitas dan posisi kita tergantung dari wilayah yang diberikan peringatan dini tersebut. Itu dapat dimonitor dari aplikasi mobile phone, info BMKG, ataupun dari sosial media dan laman BMKG. Untuk gempa bumi tidak dapat diberikan peringatan dini saat ini. Sehingga tetap saja harus mencek apakah bangunan-bangunan rumah kita ini sudah cukup kokoh apabila digoyang gempa bumi. Dan kita siapkan lokasi yang aman apabila ada gempa, kita harus lari keluar ke arah mana, ke lokasi yang jauh dari bangunan-bangunan yang mudah roboh. Demikian juga untuk tsunami, kami memberikan peringatan dini tsunami, namun peringatan dini itu baru dapat dikeluarkan paling tidak 3-5 menit setelah kejadian gempa bumi yang mengakibatkan tsunami. Nah, sehingga mohon terus dimonitor, kecuali untuk tsunami cepat, yaitu apabila Bapak Ibu berada di wilayah pantai, merasakan goyangan gempa, jangan menunggu peringatan dini dari BMKG, segera saja menjauhi pantai menuju ke tempat yang lebih tinggi, karena goyangan gempa itu adalah peringatan dini secara alamiah yang dapat disusul dengan datangnya tsunami dalam waktu kurang dari 3 menit. Demikian. Baiklah, Bu Dwi Korita, Kepala BMKG, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam.